Diawali pantun ya, makanya saya coba Harus ada pergi unsur BLU-nya tamasya, juga loh, Pak. ya, pergi tamasya naik kapal selam. Bekalnya kebab dan pisang setandan. Kalau saya mengucapkan salam, tolong dijawab Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bagi kita Cakep, Mas semua. Edi. Baik, seperti yang disampaikan oleh Mas Yogi tadi ya, jadi memang ada 2 quick wins dari Direktorat PPK BLU di tahun 2022 ini. Mungkin langsung saja next slide. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai badan umum ya, ini adalah salah satu transformasi bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, gitu ya. Diawali dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, di situ muncul pertama kali kata BLU. Gitu ya. Kalau kita berbicara BLU, maka yang penting adalah huruf L-nya, yaitu layanan. Jadi BLU dibentuk adalah dalam rangka untuk mendorong peningkatan kualitas layanan. Dan ada juga imbas lainnya yaitu mendorong pertumbuhan nasional. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bambang Sadewo sebelumnya bahwa salah satu juga peran BLU adalah di investasi pemerintah ke depannya. Jadi sudah ada 4 BLU yang sudah ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah. Jadi peran BLU ke depan akan semakin penting. Dan dalam melakukan pembinaan BLU ini, peran DJPB itu juga sangat penting karena tugas pembinaan BLU itu juga diberikan atau dikuasakan gitu ya dari Menteri Keuangan kepada Dirjen Perbenaran. Seperti arahnya Pak Presiden di tahun 2019 bahwa BLU memang harus mengedepankan kualitas layanan, namun harganya tetap terjangkau ya. Dan arahannya Bu Menteri Keuangan bukan hanya BLU, tapi BLU yang di daerah atau BLUD juga harus bisa memberikan pelayanan yang semaksimal dan sebaik mungkin. Nah, tujuan ya atau peran strategis BLU dan BLUD ini memang akan mendorong pendapatan gitu ya, baik pendapatan daerah maupun pendapatan nasional di PNBP. Layanannya bisa meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung pemberdayaan dan pertumbuhan usaha menengah kecil, dan adanya pemerataan pemenuhan kebutuhan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam perkembangan BLU ini ya. Optimalisasi inovasi teknologi dan aset ya, karena memang belum semua BLU itu mempunyai modal gitu ya dari sisi SDM maupun dari sisi asetnya untuk mengembangkan layanannya. Kemudian perlunya standarisasi tarif layanan dan penilaian kinerja yang sesuai dengan karakteristik BLU. Orientasi dalam meningkatkan kualitas layanan itu masih dikaitkan dengan serapan anggaran. Nah, ini agak berbeda dengan BLU itu bagaimana menggunakan asetnya, baik aset keuangan maupun aset yang lainnya, seefisien, seefektif mungkin, dan seproduktif. Agak berbeda dengan rupiah murni, lebih ke serapan, bagaimana kalau PNBP BLU digunakan dengan efisien dan produktif. Kemudian menciptakan brand image BLU dan BLUD sebagai penyedia layanan publik yang berkualitas internasional. Ini tantangannya ke depan. Next slide. Nah, kami sudah coba membuat roadmap gitu ya mengenai rencana bagaimana pengembangan BLU maupun BLUD ini. Diawali di tahun 2020, kami sudah melakukan penyusunan penilaian BLU gitu ya dengan metode baru yaitu namanya BLU Maturity Rating Assessment. Nanti akan kami sampaikan di slide berikutnya. Dan ini diuji cobakan di tahun 2020 ada 7 BLU yang kami pilotingkan. Kemudian berlanjut di tahun 2021 Maturity Rating itu dipilotingkan di 47 BLU dan kami melakukan penguatan ya capacity building dalam rangka next penerapan maturity rating kepada semua BLU. Kami sudah melakukan capacity building internal kami, teman-teman dari Kanwil maupun BLU-nya dan KL teknis serta Dewan Pengawas. Kami juga terus menyempurnakan desain sistem informasi BLU. Nah,
kami mempunyai sistem informasi BLU yang namanya BIOS, ya, BLU Integrated Online System. Di tahun 2022 ini sudah diterapkan maturity rating ini ke semua BLU. Jadi ini merupakan salah satu milestone yang penting di tahun 2022 ini. Kemudian dimulai juga implementasi awal sinergi pembinaan BLU maupun asistensi pembinaan BLUD, di mana ini juga seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri kemarin ya, di tahun 2019, ini juga bagaimana teman-teman di daerah BLUD-nya itu kualitasnya tidak jauh berbeda dengan kualitas yang ada di BLU pusat. Nah, kemudian ini juga sejalan dengan Pak Dirjen bahwa teman-teman Kanwil itu harus berperan sebagai Regional Chief Economist. Nah, kemudian di tahun 2023 ini pengembangan lanjutan dari sinergi pembinaan BLU dan asistensi pembinaan BLUD, kita mencoba memulai juga mengintegrasikan sistem informasi BLU dan BLUD. Dan di tahun 2024 harapannya bahwa BLU itu dikenal sebagai penyedia layanan publik yang handal dan terintegrasi antara BLU dan BLUD. Tahun 2022 ini, next slide, itu ada 2 quick wins. Ya. Yang pertama adalah tadi maturity rating, ini sebenarnya sudah dimulai di tahun 2020, next slide. Ya, tujuan dari BLU maturity rating ini adalah untuk mendorong BLU secara terus-menerus bertumbuh, mengikuti perkembangan dan kebutuhan pengguna layanan. Dan ini merupakan penyempurnaan proses penilaian dan evaluasi kinerja BLU. Kalau sebelumnya hanya dinilai dari apakah target IKU-nya tercapai, ya, target keuangannya maupun target layanannya. Nah, ini coba kita rubah. Bagaimana BLU itu bukan hanya melihat dari hasil akhirnya saja, hasil output-nya saja, bagaimana kita juga menilai prosesnya, bagaimana mencapai output-nya itu. Dan ini metode penilaian ini best practice dari yang sudah dilakukan di beberapa tempat di luar negeri juga, sifatnya universal, tapi tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing BLU, karena BLU ini berbeda-beda ya, ada yang pendidikan, kesehatan, pengelola dana khusus, pengelola kawasan, dan lainnya. Dan standar penilaian maturitas ini lebih komprehensif, tidak hanya melihat ujungnya saja, tapi dari awal sampai akhir. Dan ada standar yang bisa membandingkan semua BLU-nya nantinya. Dan ini juga meningkatkan kualitas penilaian atas kinerja BLU. Tujuannya, kembali lagi ya, adalah untuk meningkatkan kualitas layanan. Ini layanan yang kita dorong, karena kalau ada permasalahan di dalam internal BLU, pasti nanti layanannya juga akan terganggu. Nah, ini bagaimana supaya secara komprehensif BLU itu bisa mengembangkan dirinya, sehingga layanannya menjadi lebih bagus lagi. Dan mempermudah ya bagi pembinanya, bukan hanya dari Direktorat PKBLU, KL teknisnya juga, teman-teman di Kanwil juga, untuk melihat ruang-ruang mana yang masih bisa diimprove lagi dari BLU-nya. Jadi karena penilaiannya komprehensif dari awal sampai akhir, mana-mana yang bisa ditingkatkan lagi, ya, sehingga dalam pembinaan bisa lebih terfokus. Masing BLU. Kemudian mendorong continuous improvement. Jadi perbaikan terus-menerus dari BLU sehingga akan berpengaruh positif terhadap pemberian layanan. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan sekalian, nah ini kurang lebih gambarannya ya. Jadi kalau di penilaian dulu, ya, itu hanya berdasarkan result base atau output base saja, kita juga akan melakukan penilaian dari proses base-nya. Kalau yang penilaian lalu hanya melihat aspek keuangan dan aspek pelayanan, sekarang kita mengenalkan aspek lain, yaitu kapabilitas internal, bagaimana kapasitas dari BLU-nya itu, dari SDM-nya, teknologinya, proses bisnisnya, dan bagaimana mereka melayani customer-nya. Kemudian dari aspek tata kelola dan kepemimpinan, ya, bagaimana mereka melakukan perencanaan, manajemen risiko, kepemimpinan, termasuk di situ ya, kemudian etika bisnis, dan pelaporannya, aspek inovasi layanan yang terus dikembangkan, dan aspek lingkungan. Nah, ini masing-masing mempunyai bobot yang berbeda-beda. Kalau dulu aspek keuangan itu bobotnya 30%, ya, dan aspek layanan 70%, nah ini akhirnya kita rubah bobotnya, aspek keuangan di penilaian ini hanya 25%. Karena kami
ingin mendorong layanan yang penting ya. Aspek keuangan ini hanya pengikut saja gitu. Dan nantinya ada 5 level yang menunjukkan tingkat kedewasaan dari BLU. Ini karena kita mengambilnya best practice di luar negeri, mungkin ini apa istilahnya bunyi-bunyi levelnya ini masih pakai bahasa asing ya, karena kami juga kesulitan untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau level 1 ini inisial atau basic lah gitu ya, ad hoc, masih tahap permulaan BLU. Level kedua ini sudah mulai termanage gitu ya. Level ketiga ini sudah bisa didokumentasikan, ada dokumentasinya. Level 3 ini sudah BLU-nya bisa mendefinisikan nanti ke depan mau seperti apa, dan level 5-nya ini adalah BLU sudah optimal. Gitu. Nah, dari piloting yang sudah dilakukan dari tahun 2020 sampai 2021, rata-rata saat ini level BLU, Satker BLU baru di level 3. Nah, ini akan kita coba dorong supaya mereka bisa meningkatkan ya kedewasaannya, bisa sampai level 4, syukur-syukur malah bisa sampai level 5. Next slide. Nah, kriteria capaian ya di tahun 2022 ini dari Quick Win saat ini baru tercapai 55% ya, 100%. Ini ada beberapa kendala memang nanti di slide selanjutnya, dan harapannya nanti di akhir tahun ya semua BLU itu bisa menggunakan Maturity Rating Assessment Tools ini, dan kantor wilayah juga ikut dilibatkan kan wilayah JBB dalam melakukan validasi hasil assessment dari BLU. Dan di akhir nanti ada validasi, verifikasi, dan penilaian final oleh Direktorat TKBLU. Next slide. Nah, tantangannya memang kami terus menyempurnakan kertas kerja, ya, modul dari penilaian ini. Sekarang ini sudah ada kertas kerja versi 9. Nah, ini yang kami terus menyempurnakan. Kebetulan kami juga dibantu juga dari pihak konsultan, gitu ya, konsultan profesional. Dan akhirnya ini perbaikan menunda adanya BIMTEK ya, atau kepada semua Satker BLU. Kemudian ada perubahan mekanisme validasi oleh Kanwil di JPP. Kalau dulu Kanwil di JPP kita harap bisa ikut menilai, gitu ya. Tapi cukup untuk di tahun 2022 ini Kanwil di JPP hanya memvalidasi kelengkapan dokumennya dulu. Kemudian waktu self assessment ini, jadi nanti BLU melakukan self assessment atas materi rating ini relatif singkat ya, 45 hari. Nah, tindak lanjutnya ini yang sudah kami lakukan, kita mengembangkan modul lewat aplikasi BIOS, sehingga nanti pengisian self-assessment-nya bisa melalui aplikasi. Kita sudah melakukan BIMTEK, kita sudah mengundang BLU-nya, teman-teman Kanwil juga, gitu ya. Dan menyusun strategi implementasi sebagai dampak dari pelaksanaan yang paralel ya, antara pembinaan rutin yang dilakukan oleh kami dan Kanwil dengan implementasi dari Maturity Rating ini.